Baik, ini tema kita hari ini, etika di dalam desain. Jadi ini bagian dari, pembahasan tentang aksiologi. Kalau minggu lalu, dari materi yang sudah teman-teman simak, itu ada ontologi desain. Ontologi itu kita bicara tentang, ini ya, hakikat atau esensi gitu. Jadi, dalam ontologi desain kita juga mencoba untuk memahami apa sih hakikat atau esensi dari desain. Apa karakteristik mendasar, eee, karakteristik yang paling basic, paling fundamental gitu ya, yang membuat desain itu jadi desain dan dia berbeda dari karya-karya manusia yang lain gitu, atau dari benda-benda yang lain. Terutama yang udah kita bicarakan itu apa yang kemudian membedakan antara desain dengan seni atau seni murni, seni rupa murni, fine arts gitu ya. Itu kurang lebih yang udah kita bicarakan di dalam topik ontologi desain, karena kita mencoba untuk memahami apa itu desain gitu. Nah, kemudian hari ini kita akan beralih, kalau kemarin kita udah membahas apa itu desain, hari ini kita akan beralih sejenak ke aksiologi desain. Jadi aksiologi itu tentang nilai. Kalau teman-teman ingat, aksiologi itu ngomongin tentang nilai, jadi membicarakan tentang apa sih arti penting sesuatu buat kita gitu ya, buat manusia. Apa sih nilai dari objek tertentu buat kita itu. Kemudian juga kalau terkait dengan desain ya nilai-nilai apa gitu ya yang terkandung di dalam desain gitu. Nah, kalau ngomongin nilai di dalam aksiologi itu biasanya ada 2 macam nilai utama yang jadi fokus kajian di dalam aksiologi. Yang pertama tuh nilai keindahan, jadi nilai-nilai tentang yang indah dan yang enggak gitu ya. Yang indah tuh yang seperti apa gitu ya, apa itu keindahan segala macam. Jadi, yang terkait dengan nilai-nilai keindahan, ini nanti akan kita pelajari di dalam estetika. Estetika akan kita bahas minggu depan. Kemudian yang kedua itu nilai-nilai yang terkait dengan baik buruk dan benar salah. Jadi, apa, ya, mmm, kalau kita lihat di dalam nilai yang kedua ini, patokannya adalah bukan apakah sesuatu itu bagus atau jelek gitu ya, apakah enak dilihat atau enggak, tapi patokannya apakah sesuatu itu baik, apakah sesuatu itu benar menurut menurut norma-norma atau menurut kaidah-kaidah yang kita terima itu, kaidah-kaidah yang kita pegang gitu ya dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Dan nilai yang kedua ini yang kemudian kita pelajari di dalam etika. Jadi kalau kita lihat, apa, definisi dari etika di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kurang lebih etika itu diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Jadi di sini kata kuncinya yang pertama, dia bicara tentang baik buruk, yang kedua kaitannya dengan moral, moralitas. Jadi, di sini bisa kita lihat lebih khusus lagi bahwa etika itu pasti ngelihat baik buruk berdasarkan kaidah moral dan dilihatnya itu pada perbuatan manusia atau pada tindakan manusia. Jadi sangat khusus gitu ya, khusus khusus untuk melihat baik buruknya tindakan manusia. Kenapa manusia gitu? Karena kalau kita lihat sebenarnya binatang atau hewan-hewan lain selain manusia itu juga sebenarnya kan mereka hidup melakukan sesuatu ya. Kucing itu pasti juga melakukan sesuatu gitu. Kucing kadang, apa, kawin di jalan atau misalnya, kucing mencuri ikan misalnya gitu ya. Atau ya binatang lain monyet misalnya, monyet suka nyuri pisang gitu, suka, ngambil barang-barang turis misalnya di tempat-tempat wisata gitu ya. Itu, kita lihat bahwa ternyata binatang atau hewan-hewan lain selain manusia juga kadang melakukan sesuatu gitu. Dan apa yang mereka lakukan bisa jadi itu, apa, bisa kita terima, bisa jadi enggak gitu ya. Tapi, apa yang dilakukan oleh binatang-binatang ini, apa yang dilakukan oleh kucing, oleh anjing, oleh ayam gitu ya, itu
itu bukan bagian dari kajian etika gitu. Yang jadi sorotan etika itu khusus cuma perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh manusia. Kenapa begitu? Karena sejauh yang kita tahu itu hanya manusia yang sepenuhnya sadar akan apa yang dia lakukan, gitu ya. Manusia sadar apa yang dia lakukan, manusia melakukan sesuatu itu ada motivasinya, dan manusia itu melakukan sesuatu juga berdasarkan pengetahuan tentang apa yang sebenarnya bisa dia lakukan, boleh dia lakukan atau enggak gitu. Jadi kita selalu punya pilihan gitu ya untuk melakukan sesuatu atau enggak, dan kita pun bisa memikirkan, bisa membayangkan kalau kita melakukan perbuatan ini atau perbuatan itu kira-kira apa akibatnya gitu. Nah, manusia punya kemampuan itu semua. Punya kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan sengaja, punya tujuan, eee, bisa mengevaluasi apa yang mau dia lakukan, dan oleh karenanya manusia juga akhirnya bisa dimintai pertanggungjawaban gitu. Berbeda dari kucing misalnya, kalau kita punya kucing kemudian dia nyuri ayam goreng yang mau kita makan saat makan malam nanti misalnya gitu ya. Ya, ya itu tentu saja buat kita tindakan yang nggak baik gitu ya, karena dia merugikan kita gitu. Tapi kita nggak bisa meminta pertanggungjawaban si kucing gitu. Kalaupun kita misalnya setelah dia nyuri, kita pukul gitu ya kucing itu gitu, karena nyuri, ya belum tentu dia dia sadar gitu ya, belum belum tentu kucing itu paham bahwa, kita memukul karena nyuri itu tuh nggak baik gitu. Mungkin kucing itu lama-lama akan belajar bahwa dia nggak boleh nyuri gitu ya, tapi kucing nggak akan pernah belajar bahwa, kenapa sih nggak boleh nyuri gitu. Beda dengan manusia gitu ya. Kita bukan hanya belajar bahwa nyuri itu nggak boleh, tapi kita juga belajar bahwa mencuri itu, apa, sesuatu yang salah secara moral gitu. Jadi, apa, dalam hal itulah kemudian perbuatan atau tindakan manusia itu punya kekhususan. Tindakan manusia itu dilakukan secara sadar dan dia bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Makanya itu yang jadi fokus kajian etika. Begitu juga nanti ketika kita lihat di dalam desain, setiap desainer, ketika kita membuat karya, kita juga pasti membuat karya itu secara sadar. Ada tujuannya, dan kita juga bisa mengevaluasi setiap karya yang kita bikin, kira-kira dampaknya apa gitu ya. Dampaknya apa, terutama, bagi masyarakat, bagi khalayak, bagi audiens kita gitu. Dan kita bisa mengevaluasi juga apakah karya yang kita bikin itu kira-kira bisa berdampak baik atau buruk gitu ya, untuk sebanyak-banyaknya orang gitu. Jadi, ketika mendesain pada akhirnya juga akan banyak pertimbangan etis itu yang perlu kita pikirkan gitu. Nah, disitulah nanti akan kita lihat bahwa ternyata, desain juga perlu untuk mempertimbangkan perkara etika ini. Nah, kalau kita bicara tentang etika di dalam desain, ini ada beberapa pokok bahasan atau beberapa isu dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, isu yang pertama bahwa yang namanya artefak itu syarat dengan nilai. Artefak itu, apa yang kita sebut artefak itu kurang lebih adalah benda, semua benda atau semua objek yang diciptakan oleh manusia gitu ya, atau yang digunakan oleh manusia di dalam kehidupannya gitu. Itu kurang lebih bisa kita, artikan sebagai artefak gitu. Jadi apa, ya benda apapun lah di sekitar kita itu. Baju, kemudian laptop, handphone, sendok, gelas gitu ya, pensil, itu semuanya bisa kita bilang sebagai artefak. Jadi mungkin kalau teman-teman biasa lihat, kadang kata artefak itu muncul ketika ada berita tentang penggalian peninggalan sejarah misalnya gitu ya. Ada penggalian candi misalnya, ada penggalian candi di Jawa Tengah misalnya. Kemudian ditemukan, di situ ada
potongan arca gitu ya, ada potongan arca atau potongan patung gitu. Mungkin yang tersisa cuma potongan jempol kaki satu gitu ya, misalnya ya, jempol kaki kanan arca gitu. Nah, itu biasanya disebutnya artefak gitu. Jadi, apa, benda-benda peninggalan masa lalu gitu ya, yang digali dalam situs arkeologi atau dalam penelitian sejarah, itu biasanya disebut artefak. Jadi benda-benda di masa lalu yang biasanya digunakan oleh orang-orang pada masa itu untuk menjalankan kehidupan dia sehari-hari gitu. Tapi nggak terbatas sampai situ gitu ya. Semua benda yang masih kita gunakan hari ini pun, semua benda yang kita ciptakan hari ini itu juga bisa kita bilang sebagai artefak gitu. Nah, di sini yang perlu kita kita cermati adalah bahwa ternyata yang namanya artefak atau benda atau objek yang biasa kita pakai sehari-hari itu ternyata, penting gitu ya, dia menjadi wahana bagi kita, menjadi alat buat kita untuk menciptakan nilai di dalam kehidupan kita. Jadi maksudnya apa menciptakan nilai di sini? Paling gampang misalnya gini, contohnya ya, kalau ada 2 orang menikah, laki-laki perempuan menikah gitu. Pernikahan itu kan biasanya sah, ikatan itu terjadi ketika diikrarkan gitu ya, diikrarkan laki-lakinya, dan perempuannya menjalani akad nikah, kemudian laki-lakinya mengikrarkan di depan saksi bahwa dia akan menjadikan si perempuan ini istrinya gitu kan. Itu cuma dengan ikrar. Jadi dengan kata-kata itu, kemudian tercipta ikatan antara laki-laki dan perempuan ini gitu. Tapi kemudian, bukan hanya dengan kata-kata, biasanya kemudian ikatan pernikahan itu diwujudkan dengan benda-benda lain, misalnya dengan cincin, cincin pernikahan gitu ya. Kita lihat di situ ketika cincin itu dikenakan oleh 2 orang mempelai ini kemudian cincin tadi itu jadi perwujudan yang paling nyata itu ya, jadi perwujudan yang sangat kentara tentang ikatan antara 2 orang ini gitu. Jadi cincin itu bukan sekedar cincin, bukan sekedar benda yang melingkar di jari, tapi cincin itu juga, menunjukkan bahwa ada ikatan antara 2 orang gitu ya, dan dari ikatan itu kemudian ada nilai-nilai yang nantinya akan mengatur hidup mereka gitu. Baik si laki-laki maupun si perempuan setelah menikah mereka nggak bisa lagi, hidup seperti hidup ketika mereka masih sendiri, masih masih single sebelumnya gitu ya. Mereka sekarang punya tanggung jawab satu sama lain gitu. Itu contohnya. Jadi, artefak itu, dalam hal ini cincin, meskipun meskipun cincin ini bukan benda yang menentukan sah atau enggaknya pernikahan, tapi cincin ini ikut ikut menegaskan gitu ya, bahwa pernikahan atau ikatan tadi itu udah terjadi gitu. Nah, itu itu contohnya bagaimana artefak atau benda kemudian, eee, ketika kita gunakan, dia jadi punya nilai gitu. Jadi, ya dia jadi terkait dengan nilai-nilai tertentu gitu ya. Begitu juga ketika kita tadi contoh tadi, kalau kita menggali menggali artefak dari zaman dulu gitu ya, menggali, peninggalan-peninggalan zaman dulu, dari peninggalan-peninggalan itu kita bisa belajar kira-kira nilai-nilai apa yang dihidupi oleh orang-orang di zaman itu gitu. Misalnya aja, ya zaman sekarang kita udah nggak akan menemukan orang dari kerajaan Majapahit gitu. Kita nggak akan menemukan, siapa atau warga negara Majapahit yang bisa kita wawancarai, yang bisa kita tanya-tanya tentang gimana sih kehidupan beragama di zaman Majapahit gitu ya. Kita nggak bisa melakukan itu gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita lihat peninggalan-peninggalan sejarah Majapahit, misalnya kita lihat candi-candinya gitu ya, candi-candi peninggalan Majapahit, dan dari candi-candi itu kita bisa mencoba untuk memahami, oh ternyata di zaman Majapahit itu, eee, masyarakatnya tuh hidup dengan cara-cara tertentu gitu. Misalnya ternyata ada sebagian candi Majapahit itu yang dia dibangun antara candi Hindu dan candi Buddha
berdampingan gitu ya. Dari situ kita bisa menyimpulkan, oh ternyata di zaman Majapahit itu ada toleransi beragama yang tinggi antara Hindu dan Buddha gitu. Jadi kita nggak bicara langsung dengan orangnya, tapi dari barang-barang, dari peninggalan benda-benda artefak yang mereka tinggalkan, kita bisa tahu bahwa ternyata ada nilai toleransi yang mereka hidupi ketika di masa hidup mereka dulu gitu di Majapahit. Nah, itu contohnya. Dari contoh itu kita bisa lihat bahwa oh ternyata benda-benda yang ada di sekitar kita itu bukan benda yang bebas nilai gitu ya, bukan benda-benda yang netral. Ternyata benda-benda itu menyimpan menyimpan clue, menyimpan petunjuk tentang nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakatnya gitu. Begitupun juga mungkin ini ya, kalau kita lihat mungkin 500 tahun dari sekarang gitu, 500 tahun dari sekarang kita bayangkan di tahun 2500 itu kalau ada arkeolog dari zaman itu, katakanlah gitu ya, kita bayangkan di tahun 2500 ada seorang arkeolog, dia datang ke Jakarta, kemudian dia belajar peninggalan-peninggalan sejarah dari tahun 2024, terus kemudian dilihat misalnya ada satu tempat yang isinya tuh bangkai handphone gitu ya, bangkai smartphone itu menggunung gitu. Dari jumlahnya dia bisa memperkirakan ini dari jumlah ini dicocokkan dengan dengan hasil sensus tahun 2024, oh sepertinya masyarakat Jakarta ini kebanyakan punya handphone di zaman itu. Dari situ dia bisa menyimpulkan, oh berarti handphone itu sesuatu yang sangat penting untuk interaksi masyarakat di zaman itu, misalnya itu ya. Dan dari situ juga mungkin dia akan bisa belajar hal-hal lain. Misalnya, oh ternyata orang Jakarta tuh belajar tentang banyak yang kemudian suka berpendapat, suka mengutarakan isi pikirannya itu tuh di layar handphone gitu ya. Orang itu mulai jarang ngobrol secara langsung gitu dengan temannya, lebih banyak ngobrol itu lewat HP gitu misalnya. Jadi orang arkeolog dari tahun 2500 dia nggak perlu ketemu kita, nggak perlu bikin mesin waktu kemudian datang ke 2024 untuk melihat kehidupan kita zaman sekarang. Yang dia perlu lakukan hanyalah lihat benda-benda yang kita tinggalkan gitu. Jadi itu gambarannya. Dari benda-benda itu kemudian akan terlihat seperti apa sih nilai-nilai yang dihidupi oleh masyarakat di zaman itu gitu ya. Itu isu yang pertama, bahwa artefak itu atau benda-benda yang kita gunakan ternyata syarat dengan nilai. Dan dari benda-benda itu kita bisa belajar juga nilai-nilai apa yang dipegang oleh suatu masyarakat. Yang kedua, itu dalam satu masyarakat biasanya tuh ada banyak nilai yang dipegang gitu ya. Misalnya kita eh, kita memegang nilai-nilai kejujuran, kita memegang nilai-nilai keberanian, kejujuran, keberanian, kemudian menghormati orang tua, kebebasan, itu adalah keadilan. Itu contoh nilai-nilai yang kita anggap sebagai nilai-nilai yang baik, yang perlu kita pegang, perlu kita junjung gitu. Tapi dari semua nilai itu seringkali ada hierarki, ada jenjang-jenjangnya gitu ya. Dari nilai itu tuh ternyata prioritasnya tuh nggak sama gitu. Jadi ada nilai yang mungkin lebih tinggi, lebih kita junjung daripada nilai yang lain. Contohnya misalnya adalah ilustrasi yang klasik gitu ya. Kalau misalnya ada kita lagi nongkrong di rumah, kemudian tahu-tahu dari jauh itu ada orang lari-lari datang ke kita. Dia sampai di kita ngos-ngosan segala macam, mukanya udah terlihat berantakan. Kemudian dia minta minta tolong ke kita, minta tolong untuk disembunyikan gitu ya. Minta tolong untuk disembunyikan. Akhirnya kita sembunyikan di dalam rumah kita. Nggak lama kemudian ada orang lain yang juga lari-larian datang ke arah kita, dia bawa golok gitu. Mukanya garang, dia bawa golok. Terus dia nanya ke kita, Mas, lihat nggak tadi ada orang ke sini gitu. Orangnya begini, begini, begini gitu. Dan kita tahu dari ciri-cirinya itu orang yang kita sembunyikan. Nah, di situ mungkin ada beberapa nilai yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, itu nilai kejujuran. Sebagai orang yang memegang nilai kejujuran, kita nggak boleh bohong gitu kan.
Ketika ditanya, "Lihat nggak orang yang gini 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 gini?" Ya, karena kita lihat ya seharusnya kita bilang kita lihat gitu. Tapi ternyata di momen itu tuh nilai kejujuran bisa saja kita tunda gitu ya, karena ada nilai lain yang lebih penting, yakni kita perlu menyelamatkan jiwa orang gitu. Dari pengamatan kita nih kayaknya kalau kita jujur, orang yang kita sembunyikan tadi bisa-bisa dia kena tangkap, kemudian bisa-bisa dia dibacok oleh orang kedua gitu ya. Dan itu, malah jadi semakin buruk situasinya gitu. Jadi nilai kejujuran tadi bisa kita, tunda ketika kita ingin menyelamatkan orang lain gitu misalnya. Jadi di sini ada hierarki nilai. Kejujuran jadi kurang penting dibandingkan dengan nilai menyelamatkan jiwa orang gitu. Atau misalnya juga, kalau kita lihat di Indonesia misalnya itu, eee, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang tua itu adalah nilai yang sangat kita junjung. Makanya buat kita gitu ya, itu nggak sopan atau nggak baik kalau misalnya kita nyebut orang yang lebih tua, manggil orang yang lebih tua sekedar dengan namanya saja gitu. Ya biasanya kita manggil orang yang lebih tua dari kita dengan sebutan bapak atau ibu, atau mas, atau mbak, atau kakak gitu ya. Nggak boleh kita nyebut orang yang lebih tua itu dengan manggil nama aja gitu. Itu buat kita, karena buat masyarakat Indonesia pada umumnya itu apa, eee, ada nilai yang dipegang, yakni bahwa kita harus selalu menghormati orang tua gitu. Dan, di sini ini nilai yang penting. Makanya ketika kita ingin berpendapat, ketika kita beda pendapat dengan bapak kita atau dengan ibu kita misalnya, kita boleh beda pendapat. Tapi ketika kita mengungkapkan pendapat kita yang berbeda itu, kita harus harus juga mengungkapkannya dengan bahasa yang sopan gitu ya, dengan harus tetap memperhatikan, apa tadi, penghormatan terhadap orang tua tadi, gitu. Jadi nggak bisa blak-blakan, nggak bisa sambil apa, sambil berapi-api gitu ya, kita harus harus tetap tenang segala macam. Itu misalnya. Jadi ternyata, nilai kebebasan berpendapat itu meskipun, kita pegang itu, tapi ternyata kebebasan berpendapat tidak boleh sampai sampai me sampai melanggar nilai menghormati orang tua gitu. Itu buat masyarakat kita. Dan hierarki nilai ini bisa jadi berbeda di tempat lain, di negara lain atau di masyarakat lain gitu ya. Jadi misalnya kalau kita lihat tadi ya di Indonesia, mahasiswa itu pasti kalau manggil dosen itu Pak atau Bu gitu. Nggak boleh mahasiswa itu manggil dosen langsung namanya gitu ya. Sementara di negara lain, di Swedia misalnya gitu, eee, seorang mahasiswa tuh akan dengan leluasa manggil nama dosennya gitu, tanpa Pak, tanpa Bu, tanpa Prof, tanpa Dok gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di Swedia, teman-teman tuh manggil saya ya langsung Dam gitu ya, manggilnya Dam, nggak perlu Pak, nggak perlu titel yang lain gitu, langsung manggil saya Dam gitu. Bahkan ketika manggil profesor yang jabatannya jauh lebih tinggi, jauh lebih tua, itu juga tetap manggilnya tuh nama, nggak pakai Prof, nggak pakai Pak gitu ya. Dan nama yang dipanggil pun nama nama panggilan, bukan nama keluarga gitu. Itu contohnya di Swedia misalnya. Nah, di sini kita bisa lihat, oh ternyata ada hierarki nilai yang berbeda gitu ya. Jadi ternyata, mengekspresikan apa, penghormatan terhadap orang tua di Swedia itu nggak terlalu penting gitu, dibandingkan dengan keleluasaan kita untuk menyampaikan pendapat kita, keleluasaan kita untuk mengekspresikan pendapat individu gitu ya. Jadi, itu contohnya. Dan bahkan kalau kita bandingkan misalnya antara Swedia dengan negara barat yang lain, mungkin juga ada perbedaan juga, karena di beberapa negara barat yang lain itu, manggil nama diri itu juga nggak sopan gitu. Jadi meskipun kita manggil orang dengan namanya, biasanya yang kita panggil itu nama keluarganya gitu ya, bukan nama dirinya. Sementara di Swedia enggak gitu ya, yang dipanggil itu nama dirinya gitu.
Itu apa, contohnya gitu ya. Atau misalnya hierarki nilai yang lain gitu ya. Kalau kita ingat di COVID, zaman COVID apa merebak tahun 2020-an, 2020, itu di Indonesia dan di banyak negara lain itu kemudian diberlakukan kewajiban untuk pakai masker gitu ketika ada di tempat umum. Nah, ternyata kalau kita lihat berita-berita pada waktu itu, terutama di Amerika Serikat, ternyata peraturan pakai masker itu efeknya nggak segampang itu gitu ya. Ketika masyarakat sana diharuskan pakai masker, diwajibkan pakai masker oleh pemerintah, itu banyak orang yang justru apa marah gitu. Banyak orang yang nggak terima, banyak orang yang protes. Kenapa? Karena buat mereka kebebasan individual itu yang paling utama. Jadi mereka pun bebas mau pakai masker mau enggak itu harusnya bebas, nggak boleh diatur-atur gitu. Itu buat mereka gitu ya. Jadi nggak peduli apakah dengan nggak pakai masker itu akan memperburuk situasi pandemi atau enggak. Tapi yang jelas kebebasan individu itu nggak boleh dilanggar gitu. Itu buat masyarakat Amerika Serikat itu. Berbeda dengan masyarakat kita di Indonesia. Buat kita kebebasan individual itu nggak begitu penting gitu ya, jika dibandingkan dengan keselamatan orang banyak gitu. Jadi demi demi apa? Demi keselamatan bersama ya, ya udah wajib pakai masker ya kita nurut gitu ya. Nggak boleh berkumpul di tempat publik, ya udah nggak apa-apa kita diem di rumah gitu. Itu buat kita. Jadi kebebasan individu itu boleh boleh ditunda sebentar karena kita perlu untuk menyelamatkan eh, jiwa orang-orang gitu ya. Beda dengan di Amerika tadi, apapun yang terjadi kebebasan individu itu nggak boleh diotak-atik gitu. Nah itu tentang hierarki nilai. Dari contoh-contoh itu juga kita bisa melihat poin yang ketiga, bahwa ternyata ada yang namanya relativisme budaya. Relativisme budaya itu berarti bahwa di satu masyarakat itu bisa jadi ada sistem nilai yang berbeda yang dipegang dari eh, dibandingkan dengan masyarakat di tempat lain. Seperti tadi di Indonesia itu sistem nilainya berbeda dengan di Swedia, berbeda dengan di Amerika Serikat gitu ya. Jadi apa buat kita itu menghormati orang tua itu nilai yang sangat tinggi gitu. Buat masyarakat Amerika ternyata nilai yang paling tinggi itu kebebasan individual gitu ya. Nggak boleh diutak-atik, nggak boleh diapa-apain misalnya. Dan itu relatif gitu. Tiap-tiap kebudayaan, tiap-tiap negara, tiap-tiap masyarakat itu punya sistem nilainya sendiri-sendiri gitu. Atau misalnya di Amerika dan Swedia meskipun sama-sama negara barat, masyarakat barat gitu ya. Tapi ternyata di Amerika tuh sangat menjunjung individualitas, sangat menjunjung persaingan gitu ya. Orang-orang tuh dituntut untuk kompetitif satu sama lain, untuk saling bersaing gitu. Sementara di Swedia tuh enggak. Di Swedia tuh yang paling penting itu adalah kolektivitas, kebersamaan. Jadi individualitas itu malah ditekan gitu. Orang itu justru malah dituntut untuk tidak terlalu menonjolkan diri gitu ya. Itu di Swedia meskipun sama-sama masyarakat barat gitu. Itu contohnya. Jadi ternyata ada yang namanya relativisme budaya. Dari satu kebudayaan ke kebudayaan yang lain, itu mereka punya sistem yang berbeda-beda dan boleh jadi satu sama lain ini serupa, boleh jadi berbeda, boleh jadi bahkan bertentangan gitu. Itu perlu kita perhatikan, terutama ketika kita membuat karya desain. Kita perlu tahu karya desain ini kita tujukan untuk masyarakat yang mana, audiens kita siapa, kira-kira apakah desain kita ini cocok atau tidak buat audiens kita, kira-kira bakal bisa diterima oleh audiens kita atau enggak, kita perlu selalu mempertimbangkan persoalan relativisme budaya tadi, gitu. Kemudian yang terakhir yang perlu juga kita perhatikan itu adalah isu terkait dengan propaganda. Propaganda ini berarti sesuatu itu digunakan untuk mempromosikan atau untuk mengajarkan ideologi tertentu gitu ya. Itu namanya propaganda gitu. Jadi misalnya
Ya, misalnya kalau teman-teman lihat di internet, contohnya di Korea Utara gitu ya, di Korea Utara itu hampir semua media yang ada di sana, entah bentuknya poster atau televisi atau radio atau mural gitu ya, atau bahkan patung di tempat publik, apapun itu, semuanya itu selalu mengandung pesan, semuanya itu selalu membawa pesan yang mengajarkan kepada rakyatnya bahwa negara itu segala-galanya itu. Dan pemimpin negara itu eh, juga segala-galanya. Pemimpin negara nggak boleh dikritik, harus selalu dipatuhi gitu ya. Bahkan udah seperti dewa gitu. Kalau teman-teman lihat mungkin banyak cerita-cerita di internet tentang Korea Utara. Misalnya ketika kita mengunjungi patung Kim Jong Il misalnya gitu ya, patung ini pendiri Korea Utara, kita nggak boleh membelakangi, bahkan kita nggak boleh memunggungi patung itu gitu. Jadi kita kepada patung itu pun kita harus menunjukkan sopan santun gitu ya. Nah, itu bagian dari propaganda, mengajarkan ideologi negara, ideologi komunisme mereka itu. Bisa juga bahkan di negara lain yang nggak harus otoriter Korea Utara, propaganda ini juga terjadi gitu ya. Eh, Misalnya entah disadari atau tidak, banyak eh, media komunikasi di sekitar kita misalnya yang mengajarkan kita tidak boleh sembarangan mengkritik pemerintah misalnya gitu ya. Itu juga bisa jadi nanti jadi bagian dari propaganda gitu. Jadi poin terakhir ini kurang lebih yang perlu kita cermati adalah ketika desain atau karya desain apapun yang kita bikin itu kemudian digunakan untuk propaganda gitu ya, untuk mempropagandakan ideologi tertentu atau nilai-nilai tertentu, itu kira-kira etis atau enggak sih itu. Itu jadi poin kita juga gitu. Nah, ini beberapa isu dasar yang perlu kita perhatikan ketika kita bicara tentang eh, etika di dalam desain. Nah, saya ulangi yang tadi, beberapa poin yang tadi ya. Kurang lebih kita bisa lihat bahwa karya desain itu setelah dia dibikin, kemudian dia diaplikasikan, maka karya desain itu akan mulai berinteraksi dengan orang-orang yang nggak bisa kita kontrol gitu. Jadi karya desain kalau udah memasuki ruang publik, dia berinteraksi dengan siapapun. Dia bisa berinteraksi dengan siapa aja di luar kendali kita sebagai desainer. Dan akhirnya juga karya desain itu akan berinteraksi juga dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Jadi nilai-nilai yang dijunjung oleh audiens kita. Nah, di saat itulah kemudian rentan ada potensi-potensi untuk munculnya problem etis atau masalah-masalah etis gitu ya. Problem etis ini kurang lebih adalah masalah-masalah yang muncul ketika karya desain kita itu kemudian menabrak atau bahkan menabrak atau setidaknya nggak cocok gitu ya dengan nilai-nilai yang dipegang oleh audiens kita, nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat tempat karya desain kita itu ada gitu. Jadi dari situlah biasanya muncul problem etis. Nah, sekarang kita akan Berarti melihat beberapa contoh. Saya akan memperlihatkan beberapa contoh problem etis gitu ya yang muncul dari karya desain uh, yang ada dalam beberapa tahun terakhir, dan kita bisa melihat bagaimana suatu karya desain kemudian dia bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan akhirnya memunculkan masalah etis, bahkan memunculkan kontroversi gitu. Contoh yang pertama yang bisa kita lihat misalnya ini ya. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat atau enggak. Jadi pada bulan Juni 2022 itu sempat muncul kontroversi, sempat muncul berita yang cukup heboh di Indonesia. Jadi pada tanggal 23 Juni 2022 itu ada satu bar, satu tempat
tempat jualan minuman keras gitu ya di Indonesia namanya Holy Wings. Itu outletnya ada di Jakarta dan di beberapa tempat lain kayaknya waktu itu yang cukup marak tuh di ya Surabaya atau di mana ya saya lupa gitu. Tapi di beberapa kota lah, di beberapa kota besar di Indonesia. Jadi pada Juni 2022 ini Bar Holy Wings mereka merilis satu iklan, satu kampanye promosi itu yang mengundang orang-orang dengan nama Muhammad dan Maria untuk datang ke tempat mereka untuk membeli minuman keras di tempat mereka itu. Dan kalau mereka datang di hari Kamis gitu ya, mereka akan orang-orang dengan nama Muhammad dan Maria ini akan bisa mendapatkan satu botol gratis minuman keras gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari segi desain, misalnya dari aspek desain, eh, kalau teman-teman ingat kemarin di ontologi desain itu kan desain selalu dimulai dari masalah, kemudian tujuannya itu adalah memberikan solusi gitu ya. Dari iklan ini sebenarnya cukup jelas gitu masalah mereka apa, masalah desain mereka apa. Masalah desainnya adalah Holy Wings ini ingin menjangkau segmen pasar yang lebih luas dari segmen pasar yang saat ini udah jadi pelanggan mereka itu. Itu masalah desainnya. Bagaimana cara memperluas segmen pasar mereka? Itu masalah desain mereka. Kemudian solusi desainnya adalah ya udah kita bikin aja promosi dengan menggunakan nama Muhammad dan Maria gitu. Jadi kalau kalau dilihat cuma dari aspek desain itu doang, dari aspek penalaran desain itu mungkin eh, jelas ya masalahnya apa, solusinya apa itu. Tapi begitu promosi ini dirilis ke publik, ternyata ada hal lain di luar desain yang jadi perhatian publik gitu. Kemudian di saat itu jadi banyak masyarakat itu yang tersinggung, yang keberatan, bahkan kemudian juga apa Holy Wings ini kemudian dibawa ke kantor polisi, dipolisikan karena dianggap menistakan agama gitu ya. Kenapa? Karena nama Muhammad dan Maria itu apa nama-nama yang sudah menjadi bagian dari simbol keagamaan Islam maupun Kristen gitu, simbol keagamaan masyarakat tertentu. Dan saat itu baik komunitas Islam ataupun Kristen, terutama Katolik, itu mereka tersinggung dengan kampanye iklan ini karena seolah-olah iklan ini menyandingkan nama Muhammad dan Maria dengan minuman keras gitu ya. Padahal buat dua agama ini minuman keras itu sebenarnya sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang nggak boleh diminum gitu. Jadi disinilah kemudian tadi muncul pertentangan gitu ya antara desain dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat. Makanya muncul masalah etis di situ. Contoh lain yang serupa itu bisa kita lihat misalnya dari iklan Nike tahun 2020. Ini sebenarnya iklannya bentuknya video gitu ya. Tapi di salah satu scene video itu, kalau teman-teman nanti mau ngecek, itu ada satu adegan yang memperlihatkan mula-mula itu ada perempuan yang mengenakan hijab dan mengenakan cadar, itu sedang bermain skateboard. Kemudian akhirnya perempuan itu bermain skateboard, jalan gitu ya, sampai satu detik tertentu, itu kemudian tampilannya berubah. Jadi ada overlap gambar di sini. Dari yang tadinya perempuan berhijab, kemudian berubah tahu-tahu jadi perempuan lain yang tidak mengenakan hijab dan membawa obor warna-warni gitu. Nah, obor warna-warni ini sendiri identik dengan gerakan ini ya, mendukung LGBT gitu kan. Makanya ketika iklan ini dirilis, ini juga kemudian menuai hujatan terutama dari komunitas muslim. Kenapa? Karena perubahan transisi gambar tadi dari perempuan berhijab kemudian berubah menjadi
perempuan yang tidak berhijab dan membawa obor LGBT, itu kurang lebih seolah-olah me me apa, menyampaikan pesan bahwa orang itu untuk bergerak maju, mereka harus meninggalkan identitas agama mereka, dalam hal ini menanggalkan identitas keislaman mereka, dan merengkuh ideologi ideologi, kebebasan seksual LGBT itu gitu ya. Jadi apa, yang mana ini sebenarnya dua dua hal yang nggak kompatibel gitu, dua hal yang nggak bisa disatukan. Buat Islam itu nggak mungkin untuk menerima LGBT gitu ya. Sementara di iklan ini dikesankan seolah-olah bahwa semua orang Islam untuk bisa bergerak maju, itu harus meninggalkan identitas Islam mereka dan ikut mendukung, gerakan LGBT gitu. Itu contohnya, bagaimana, iklan ini kemudian menuai kritik. Kalau teman-teman mungkin nanti sempat melihat iklannya, secara keseluruhan gitu ya, visualisasi di iklan itu tuh cukup bagus gitu, enak dilihat dan banyak pesan yang bisa ditangkap juga gitu ya, bagaimana Nike ini mencoba untuk mempromosikan sportivitas segala macam gitu. Tapi ternyata ketika dipertemukan dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat, terutama oleh komunitas muslim, ternyata, apa yang disampaikan dari iklan ini justru malah bertentangan gitu ya, dengan nilai-nilai yang dipegang. Aduh, aku Itu haus banget. itu pun, akhirnya menjadi, problem gitu, secara etis. Nah, yang contoh yang ketiga, ini contoh yang mungkin lebih baru. Jadi tahun 2023 lalu, bulan Desember, itu brand fashion Zara, itu juga mengeluarkan kampanye promosi mereka, promosi produk terbaru mereka. Dan di promosi mereka itu diperlihatkan, beberapa orang model yang mengenakan, baju Zara gitu ya, pakaian Zara. Itu sedang berdiri di studio, tapi di latar belakangnya itu seperti ada puing-puing, reruntuhan segala macam. Lalu model ini sambil membawa manekin yang dibungkus dengan kain putih gitu ya, eee, menyerupai mayat yang dibungkus dengan kain kafan gitu. Akhirnya kampanye ini juga menuai protes, menuai hujatan dari, banyak kalangan, bahkan secara internasional gitu ya, karena pada waktu yang bersamaan, itu Desember 2023, itu, sedang sedang intensif-intensifnya penyerangan Israel terhadap masyarakat Gaza gitu, terhadap penduduk kota Gaza di Palestina. Jadi, pada waktu itu udah sampai belasan ribu orang Palestina itu yang meninggal dunia akibat dari serangan tentara Israel gitu ya. Dan di saat yang bersamaan malah Zara mengeluarkan, apa, iklan dengan visualisasi seperti ini. Jadi ada ada manekin yang seperti mayat berbungkus kain kafan, kemudian di belakangnya itu, puing-puing reruntuhan gitu ya, yang semuanya itu seperti seolah-olah tuh mencemooh mencemooh nasib nasib, penduduk Gaza, penduduk Palestina yang sedang diserang habis-habisan oleh Israel gitu ya. Nah, itu kurang lebih bagaimana kemudian, kampanye Zara ini pun menuai kritik gitu ya, menuai gugatan dan, hujatan yang cukup keras gitu. Itu beberapa contoh dari, ya contoh kasus yang bisa kita lihat dalam beberapa tahun ke belakang, bagaimana desain-desain, eee, yang dimunculkan di publik itu kadang bisa menuai kritik karena dia bertentangan atau bertabrakan dengan nilai yang dipegang oleh masyarakat atau bertentangan dengan situasi situasi sosial politik yang sedang menghangat gitu ya di masyarakat pada saat itu. Dan dari situ kita bisa bisa mengambil pelajaran kurang lebih yang pertama bahwa ternyata
karya desain apapun yang kita ciptakan itu ketika dia udah dipublikasikan, dia nggak akan bisa kita sterilkan dari nilai-nilai yang ada di masyarakat gitu. Dia pasti akan bersinggungan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dan masyarakat pun akan menilai desain kita, akan berinteraksi dengan desain kita berdasarkan nilai-nilai yang mereka pegang itu gitu. Jadi kalau misalnya desain kita dengan nilai-nilai tadi bertabrakan, itu nanti akan memunculkan problem-problem etis gitu ya pada desain kita. Itu kurang lebih ya persoalan yang bisa kita pelajari gitu ya dalam hal etika di bidang desain itu.